Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama teman kelompok saya akan menjelaskan tentang project base dari perusahaan Blackmaster. Sebelumnya perkenalkan anggota tim kami, yaitu ada Muhammad Rafif, saya sendiri Muhammad Dafad Anesyah, dan Ramzi Arya Arkan. Oke, yang pertama langsung saja kita membahas latar belakang industrinya ini. Industri yang kami bahas adalah industri sepatu lokal Indonesia yang berkembang pesat karena meningkatnya dukungan pemerintah serta kesadaran masyarakat terhadap produk lokal berkualitas. Tren ini membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas produksi. Selanjutnya ada profile Blackmaster Shoes. Blackmaster Shoes adalah brand sepatu lokal premium yang didirikan pada tahun 2018 dengan memanfaatkan pemasaran digital dan kualitas produk yang konsisten. Perusahaan mencatat pertumbuhan penjualan signifikan dan berhasil meningkatkan kapasitas produksi hingga 25% pada tahun 2024. Nah, selanjutnya alasan dan kebutuhan investasi. Yang pertama ada alasan perlu investasi karena peminatan pasar meningkat dari tahun ke tahun. Dan dua, kapasitas produksi saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Yang ketiga ada proses produksi masih perlu efisiensi untuk menekankan biaya dan mempercepat output. Selanjutnya, persaingan industri sepatu semakin ketat sehingga dibutuhkan kualitas dan volume produksi yang lebih baik. Selanjutnya, peluang ekspansi nasional dan internasional semakin terbuka. Nah, yang kedua ada kebutuhan investasi. Jenis investasi apa sih yang diperlukan untuk Blackmaster ini? Yang pertama ini penambahan mesin produksi untuk meningkatkan volume output. Yang kedua, modernisasi fasilitas operasional agar standar kualitas lebih konsisten. Yang ketiga, pengembangan sistem pemasaran digital untuk memperluas jangkauan pasar. Yang keempat, ada penambahan tenaga kerja terlatih agar proses produksi lebih cepat. Dan selanjutnya, peralatan pendukung produksi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya per unit. Nah, selanjutnya kondisi kas perusahaan. Blackmaster memiliki kondisi arus kas yang stabil dan sehat. Setiap bulan perusahaan mampu menjaga saldo kas di atas batas minimum, menandakan bahwa operasional berjalan lancar dan perusahaan mampu membiayai aktivitas rutin tanpa hambatan. Angka pentingnya seperti saldo kas awal 50 juta, penerimaan bulanannya 62 juta, serta pengeluaran bulanannya 30 juta 260 ribu, dan saldo akhir kasnya kurang lebih 74 juta 740 ribu. Dengan kas bersih yang konsisten meningkat, perusahaan berada pada posisi yang cukup kuat untuk melakukan investasi. Nah, selanjutnya struktur biaya dan produksi. Nah, produksi dilakukan sebanyak 100 unit sepatu dengan harga jual 450.000 per unit. Struktur biaya perusahaan ini terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel yang mempengaruhi total biaya pembuatan produk. Kombinasi biaya ini menunjukkan bahwa perusahaan itu mampu menjaga biaya produksi secara efisien. Nah, biaya tetapnya ini meliputi kayak pemasarannya itu 3 juta, gaji karyawannya 3.500.000, biaya penjualannya 20 juta, dan serta pajak 260.000. Nah, untuk biaya variabel per unit, bahan bakunya itu 105.000, kulit sapinya 70.000, sol plus insol 25.000, serta aksesoris dan pernak-pernik itu 10.000. Lalu selanjutnya adalah anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan berdasarkan kapasitas produksinya. Dengan volume produksi 100 unit, Blackmaster masih mampu mencatatkan laba, membuktikan bahwa model bisnis berjalan efektif. Lalu ada 4 poin angka penting. Yang pertama adalah penjualan di angka 45 juta rupiah. Yang kedua adalah total biaya tetap di angka 26.760.000 rupiah. Yang ketiga total biaya variabel berdasarkan komponen. Lalu yang terakhir laba di angka 7.740.000 rupiah. Dengan catatan, laba ini menjadi dasar pertimbangan bahwa bisnis cukup menguntungkan untuk dikembangkan lebih jauh. Selanjutnya adalah investasi dan cash flow proyek.
Rencana investasi membutuhkan modal awal dan menghasilkan cash flow yang stabil selama 5 tahun. Hal ini penting untuk melihat seberapa cepat dana investasi dapat kembali dan seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan dalam jangka panjang. Lalu untuk angka pentingnya, yang 4 poin tadi masih digunakan di investasi dan cash flow proyek ini. Selanjutnya adalah hasil analisis investasi. Analisis kelayakan menunjukkan bahwa investasi ini memberikan nilai positif bagi perusahaan. Semua indikator keuangan yang dihitung mengarah pada kesimpulan bahwa proyek ini layak dijalankan. Akan saya jelaskan 4 poin indikator kelayakannya. Yang pertama adalah payback period dalam kurun waktu 3,66 tahun yang dapat diartikan bahwa waktu pengembalian cukup cepat. Lalu yang kedua adalah NPV yaitu Rp3.785.600 yang menunjukkan bahwa tambahan nilai ini positif. Lalu yang ketiga ada IRR yang itu 29% yang berarti 29% ini lebih tinggi dari return yang diisyaratkan. Lalu yang terakhir adalah PI yang 1,08 yang dapat diartikan setiap Rp1 yang diinvestasikan menghasilkan nilai lebih dari 1. Dengan hasil ini, ekspansi dapat dianggap sebagai langkah strategis yang menguntungkan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, Blackmaster ini memiliki kondisi keuangan yang stabil dengan arus kas positif setiap bulannya. Lalu memiliki struktur biaya dan proses produksi menunjukkan bahwa perusahaan ini masih mampu menghasilkan laba. Dari hasil perhitungan kelayakan investasi, keseluruhan bernilai positif dan memenuhi kriteria kelayakan. Proyek ekspansi produksi dinilai menguntungkan dan dapat meningkatkan daya saing Blackmaster di pasar lokal maupun nasional. Secara keseluruhan, rencana investasi layak untuk dilaksanakan dan mendukung pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Lalu ada beberapa saran dari kami untuk perusahaan Blackmaster Shoes ini. Yang pertama, melakukan peningkatan kapasitas secara bertahap untuk meminimalisir risiko finansial. Lalu yang kedua, mengoptimalkan struktur biaya terutama pada biaya tetap seperti pemasaran dan operasional. Lalu yang ketiga ada memperluas variasi produk agar dapat menarik segmen pasar yang lebih luas. Yang keempat ada memperkuat strategi pemasaran digital termasuk penggunaan influencer, iklan berbayar, dan penguatan branding. Lalu yang selanjutnya ada melakukan evaluasi investasi secara rutin agar cash flow dan performa operasional tetap sesuai rencana. Yang terakhir, ada meningkatkan kualitas SDM dan pelatihan produksi untuk menjaga kualitas produk supaya tetap konsisten. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.